Yang terhormat Pak Camat Blimbing, yang terhormat Pak Ketua KUA, Kepala KUA, kemudian yang terhormat Pak Danramil, dalam hal ini diwakili oleh atau mewakili, serta Bapak Ibu Ketua RW se-Kecamatan Blimbing. Pak Lurah masih ada Pak? Yang terhormat masih ada ketinggalan Pak Lurah, Pak Lurah Jodipan dan Pak Lurah Purwodadi, serta Bapak Ibu Ketua RW se-Kecamatan Blimbing yang saya hormati pula. Mohon izin Bapak Ibu, kami menyampaikan kami dari pihak kepolisian terkait kegiatan pengamanan Natal Tahun Baru. Kami menyampaikan sedikit informasi bahwa saat ini kami telah melaksanakan kegiatan yang dinamakan operasi kepolisian yang dinamakan Operasi Lilin Semeru 2025 dalam rangka pengamanan perayaan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, di mana pelaksanaan operasi ini sudah mulai dilaksanakan tanggal 20 kemarin sampai dengan tanggal 2 Januari. Dalam kegiatan perayaan ini, kegiatan pengamanan ini nanti, kami juga dari pihak kepolisian sudah membangun beberapa pos, yang mana itu nanti ada yang dinamakan pos terpadu, kemudian pos pelayanan, kemudian ada 4 pos pengamanan dan 2 pos pantau, di mana pos-pos tersebut yang di wilayah Blimbing ada 2 yang didirikan, yaitu pos pengamanan di MCC dan pos pantau yang ada di perbatasan Geraha Kencana. Kenapa diletakkan di tempat tersebut? Karena menurut kerawanan situasi dan sebagainya, sehingga dibangunlah beberapa pos di titik-titik tersebut. Kemudian pos MCC ini juga karena di Simpang 3 MCC itu merupakan lokasi titik kemacetan, salah satu lokasi titik kemacetan yang mana mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ini sudah musim liburan dan Malang merupakan salah satu tujuan wisata dari mungkin banyak dari wisatawan dari luar yang akan datang. Kemudian pintu masuk awalnya mereka adalah yang akan terjadi mungkin kepadatan atau kemacetan itu di Simpang 3 MCC. Namun nanti melihat situasi, ya memang di situ ada pos pengamanan, di situ sudah ada petugas yang standby yang masyarakat piket jaga di situ, maupun nanti juga menurut situasionalnya melaksanakan pengaturan dan sebagainya. Itu tidak hanya dari Polri saja, di situ ada dari TNI, kemudian ada dari Pol PP, kemudian ada dari Dishub, ada dari bantuan dari adik-adik Saka Bayangkara. Dari Dinas Kesehatan juga ada di situ. Jadi di situ sudah disesuaikan dari mobil patroli, ambulan dan sebagainya. Jadi itu merupakan salah satu mungkin upaya ataupun langkah-langkah kita gimana kita bisa mengamankan kegiatan ataupun kegiatan masyarakat ataupun liburan dalam rangka Tahun Baru 2026. Kemudian nanti apabila terjadi kemacetan di situ, itu juga sudah ada rekayasa arus lalu lintasnya. Jadi kemarin pada saat rapor juga sudah dijelaskan, Bapak Kasatlantas, jadi sudah menjelaskan apabila terjadi stuck ataupun kemacetan di Simpang 3 MCC nanti sudah ada rekayasa arus lalu lintasnya. Jadi harus dialirkan ataupun dialihkan kemana itu arus supaya mengurangi kemacetan di titik tersebut. Itu terkait pos pengamanan yang ada di wilayah kita. Kemudian terkait cuaca juga, Bapak Ibu juga tahu semua, cuacanya sampai sekarang juga masih tidak menentu. Mungkin ini sekarang panas, tiba-tiba nanti siang atau setelah zuhur tiba-tiba sudah redup, tiba-tiba hujan. Namun kita berharap tidak ada lagi kejadian seperti beberapa minggu lalu yang genangan air yang viral sampai kemana-mana. Nah, namun dengan kejadian kemarin pun juga dari pemerintah dan kepolisian juga sudah mendirikan posko tanggap bencana, yang mana di wilayah Malang Kota ini ada 3 posko tanggap bencana yang didirikan
dilaksanakan salah satunya di wilayah kita Blimbing, yaitu didirikan di Kelurahan Rumatoro di depan dekat Pizza Hut. Didirikan posko tangkap bencana. Ya alhamdulillah sejak posko tangkap bencana itu berdiri, alhamdulillah tidak ada kejadian yang seperti kemarin yang genangan air yang sampai viral kemana-mana. Namun kemarin juga di Jalan Karya Timur ada pohon tumbang, ya yang bergeser segera ke lokasi, yaitu petugas yang ada di posko tangkap bencana termasuk dari petugas BPBD. Ya alhamdulillah pada saat pohon tumbang sampai ke badan jalan itu sudah segera ditangani oleh petugas yang piket di situ. Jadi kenapa diletakkan di situ, supaya mungkin itu perkiraan tengah-tengah ya Pak, tengah-tengah. Jadi apabila ada laporan masyarakat terkait kejadian, jadi cepat bergerak personilnya, jadi cepat ke lokasi dan cepat ditangani. Kemudian untuk terkait pengamanan perayaan Natal, beberapa hari lalu kami juga dari Polsek Blimbing sudah melaksanakan koordinasi dengan para pengurus gereja se-Kecamatan Blimbing, yang mana data yang masuk ke kami itu yang merayakan sekitar 20 gereja, lumayan cukup banyak di wilayah Blimbing, ada 20 Bapak. Yang tercatat di kami 20 gereja yang akan melaksanakan ibadah Natal dan tahun baru ini. Ada 3 diantaranya yang memang jemaatnya lumayan banyak. Ada 3 yang mungkin nanti salah satunya mungkin bisa menjadi sasaran ataupun kunjungan dari para Forkopimda. Kemarin juga kami sudah berkoordinasi dengan para pengurus gereja, yang kita berharap pelaksanaan ibadah mereka juga bisa berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan aktivitas apapun. Nah, kami di sini juga meminta Bapak Ibu sekalian, apabila ada informasi terkait kerawanan yang ada di wilayahnya, mohon bisa segera diinformasikan kepada kami, atau misalnya mungkin Bapak Ibu sudah kenal dengan atau sudah memiliki nomor handphone Pak Babin, bisa langsung menyampaikannya ke Pak Babin, atau mungkin nanti saya bisa share nomor saya, Bapak Ibu juga bisa langsung menginformasikan kepada saya apapun gangguan kerawanan yang ada di wilayah Bapak Ibu. Sekecil apapun informasi itu, mohon diinfokan kepada kami. Kemudian ini juga ada, kalau di Polresta Malang Kota itu juga ada aplikasi Dugo Malang Presisi ini bisa lewat WhatsApp, nomornya seperti tertera di depan 081137802000. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan informasi ataupun ada laporan apapun bisa disampaikan ke nomor WhatsApp tersebut, atau juga bisa layanan Polri itu ada di 110. Jadi dari handphone Bapak Ibu sekalian langsung bisa diklik 110, nanti itu bisa tersambung ke sana, jadi bisa disampaikan laporan ataupun ada informasi dan sebagainya, atau nanti bisa juga ke Pak Babin bisa langsung atau ke kami langsung. Contohnya kemarin juga ada laporan masyarakat yang kejadiannya di wilayah Blimbing. Ini juga kami mengingatkan Bapak Ibu sekalian, yang kami sampaikan tadi, informasi sekecil apapun, contohnya seperti yang kemarin itu ada kabel yang turun menggantung di jalan, ternyata itu sampai mengakibatkan pengendara sepeda motor itu ini luka yang di lehernya sampai terberat itu. Alhamdulillah korban juga sudah dirawat, dan kemarin kami tanyakan kabel pihak mana, ternyata itu kabel disnet, kabel internet. Itu ya alhamdulillah bertanggung jawab yang bersangkutan. Kemudian kemarin itu 2 hari yang lalu, kalau nggak salah 2 hari 3 hari yang lalu, kemudian kemarin ada lagi laporan masyarakat bahwa ada 3 kabel yang sampai mengganggu di jalan. Itu kan membahayakan Bapak Ibu. Jadi itu informasi sekecil apapun tolong disampaikan ke kami. Dan alhamdulillah kemarin disampaikan kami datang, petugas kami mendatangi lokasi, dan itu kami langsung benerin. Nah, biasanya kami langsung koordinasi, langsung cek di situ ini kabel milik siapa dan sebagainya. Kami pasti menghubungi pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan apapun tindakan apa yang bertanggung jawab mereka untuk memperbaiki itu. Kemudian terkait kerawanan wilayah kita, khususnya di wilayah Blimbing, ya alhamdulillah
alhamdulillah sampai saat ini mungkin masih tergolong aman, walaupun memang ada beberapa laporan yang dilaporkan. Kalau misalkan saya tadi minta data untuk per Januari sampai November, datanya pada Januari sampai November itu terkait kejadian pencurian dengan pemberatan itu ada 5 laporan dan pencurian kendaraan bermotor juga 5 laporan. Itu selama Januari sampai November. Untuk Desember ini tadi saya masih minta datanya, tapi kemarin kalau tidak salah tidak ada untuk kejadian Bogor. Ya, alhamdulillah tidak ada. Namun kemarin ada kejadian baru kemarin semalam itu pencurian kabel. Jadi ternyata masih ada saja gangguan Kamtipas memang ini wilayah kita. Jadi mohon kami minta bantuan Bapak Ibu sekalian untuk juga bisa sama-sama kita mengingatkan warga kita untuk tetap selalu berhati-hati, tetap menjaga keamanan, khususnya keamanan diri dulu di sekitar kita, baru di lingkungan kita, dimana kita bisa menjaga kita sama-sama bisa menjaga keamanan, ketertiban masyarakat yang ada di sekitar kita dulu. Kemudian itu terkait Kamtipas. Kemudian saya tambahkan lagi untuk kegiatan yang aman gereja tadi, itu kita juga sudah ada surat perintah, kami juga sudah ditunjuk untuk masing-masing gereja itu nanti akan tetap dilakukan pengamanan, baik dari kami polisian maupun dari TNI. Biasanya nanti akan ada dilakukan pengamanan terhadap kegiatan perayaan Natal, karena kan bagaimanapun kita hidup bertetangga, kita saling menghormati satu agama dengan agama lain, dimana juga kita bisa nyaman, mereka pun juga bisa nyaman beribadah. Nah, terkait mungkin juga saya mengingatkan terkait kembang api, biasanya kan euforia baik dari kita mungkin karena mau merayakan tahun baru. Mohon mungkin apabila ada informasi terkait yang dijual petasan dan sebagainya bisa diinformasikan kepada kami, karena terkait petasan tersebut ada aturannya. Jadi ada petasan yang diperbolehkan dan tidak. Kalau cuma kayak kembang api kecil-kecil mungkin lah boleh, tidak ada masalah, itu tidak membahayakan. Namun ada ukuran petasan yang memang tidak diperbolehkan. Petasan itu harus ada izinnya, dan izinnya kalau dari Mabes Polri. Jadi ada yang tapi alhamdulillah juga di wilayah kita ini kebetulan untuk hotel-hotel mereka sebagian yang sudah menyampaikan ke kami itu tidak ada perayaan yang sampai menyalakan kembang api. Mereka hanya merayakan malam tahun baru itu hanya untuk pengunjung yang menginap di situ saja. Jadi hanya terbatas pengunjung yang menginap saja. Dan memang acaranya biasanya cuma yang makan-makan dan sebagainya, tidak ada yang menyalakan petasan. Ini petasan beda dengan kembang api. Ya, kembang api yang kecil-kecil lah itu tidak masalah. Tapi kami juga mohon Bapak Ibu apabila di wilayah mungkin ada yang berjualan dan sebagainya, mohon diinfokan ke kami, nanti kan bisa dicek apakah berjualannya itu barang yang dibolehkan atau dia sudah mendapatkan izin untuk memperjualbelikan barang tersebut. Mungkin itu terkait sedikit yang bisa kami sampaikan. Kami tetap memohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk kita tetap sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar kita khususnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kapolsek, Bu Enggar. Terima kasih. Yang berikutnya mohon izin Pak, maksimal